Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu hantu yang mungkin sebagian dari kalian semua udah pada tahu. Hantu apa? Ya, betul sekali namanya Valak. Sebagai manusia yang sangat mencintai film dan segala bentuk kehororan hidup, beberapa waktu ke belakang saya sangat terobsesi pada sosok Valak ini. Ya, saya kenal dia di film The Conjuring 2 dan sebagian kecil di Annabelle Creation. Sebelum akhirnya sosok Valak ini jadi independent artis dan dibuatkan khusus untuk film dia sendiri berjudul The Nun yang dirilis pada tahun 2018. The Nun itu artinya biarawati atau suster. Jadi, dalam video ini saya tidak akan membahas alur film dari The Nun dan sejenisnya. Video ini lebih ke cerita sejarah asal-usul dari tokoh Valak ini. Apakah hantu jelmaan Valak ini nyata? Apakah wujudnya itu nyata? Apakah Valak ini emang berwujud seperti itu? Atau apakah ada inspirasi dari Valak dalam mitologi dengan Valak dalam film The Nun? Kenapa disebut Valak dan lain-lain? Tonton terus ya. Valak dalam mitologi. Valak yang namanya ada dalam film The Nun sering muncul dalam berbagai buku sihir. Buku sihir tersebut biasanya berisi tentang cara untuk menyihir atau menyinggel demons atau iblis. Berkaca pada buku tersebut, wujud si Valak ini bukanlah seorang biarawati, melainkan digambarkan dengan perwujudan seorang anak laki-laki bersayap malaikat serta menunggangi naga berkepala dua. Salah satu hal yang memention Valak yang pernah ditulis itu berasal dari salah satu buku sihir Goetik pertengahan abad ke-17. Bagi kalian yang belum tahu, Goetik atau Goetia adalah salah satu bentuk sihir atau persihiran di Eropa beberapa abad sebelumnya. Oke, jadi buku sihir Goetik tersebut berjudul The Lesser Key of Solomon. Di buku tersebut isinya membahas mengenai berbagai macam jenis demon dan iblis, dan salah satu dari demon tersebut salah satunya adalah tangkapan dari King Solomon. The Lesser Key of Solomon di dalamnya juga menggambarkan demon Valak atau dieja dengan Valach, Walach, Valu, Volach, Dulas, atau Volach sebagai leader atau presiden demon yang paling agung, serta memention tentang bentuk anak bersayap tersebut yang menunggangi naga berkepala dua, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan roh-roh gaib atau supernatural. Sejarah mitologi yang lain bilang bahwa Valak juga dulunya adalah malaikat di surga yang setia, loyalitas tanpa batas pada Tuhan. Lalu sohib dia yang juga bernama malaikat bernama Lucifer suatu waktu berontak pada Tuhan dan mengumpulkan malaikat lainnya sebagai followers, dan Valak pun join jadi pengikutnya. Setelah pemberontakan tersebut, Lucifer, Valak, and the gang akhirnya ditendang dari surga. Lucifer akhirnya menjadi setan, sementara Valak dan yang lainnya menjadi demons maksudnya. Dalam prosesnya, Valak tidak hanya kehilangan statusnya sebagai malaikat, namun kapabilitas kekuatan spesial yang dimilikinya sebagai malaikat pun ikut lenyap. Seberapa besar Valak dalam mitologi menginspirasi Valak di film The Nun? Sosok Valak dalam film memang sangat menyeramkan. Hal tersebut membuat orang penasaran apakah Valak di film The Nun serta seluruh aspek dalam film tersebut benar-benar gambaran dari Valak dalam mitologi. Setelah ditelusuri lebih jauh, menurut direktur film The Nun yang bernama James Wan, sosok Valak di film hanya memiliki sangat sedikit inspirasi dari real Valak yang ada dalam mitologi. Ya, bisa dibilang persamaannya hanya di nama doang. Kalau untuk wujud itu udah jelas memang sangat-sangat berbeda. Jadi si James Wan ini, untuk informasi aja, adalah direktor tidak hanya untuk The Nun namun juga dalam film The Conjuring sebelumnya serta Annabelle. Lalu dari manakah James Wan atau direktor ini membuat karakter berwujud biarawati tersebut? James Wan bilang kalau karakter biarawati itu dia dapat dari pengalaman pribadi sang pemburu hantu serta ahli demonologi yang bernama Lauren. Ya, kalian mungkin tidak akan asing dengan Lauren karena dia ada di film The Conjuring bersama suaminya, Ed and Lauren. Gitu. Lauren bilang dia selalu dihantui oleh sesosok iblis dengan memakai tudung kemanapun dia pergi. Nah, ketika mendengarnya, sang direktur merasa gambaran Lauren tentang sosok tersebut hanyalah menyerang ketakutan Lauren aja. James Wan ingin sosok tersebut menyerang tidak hanya untuk membuat takut, namun juga untuk menyerang keimanan seseorang. Nah, terciptalah karakter biarawati tersebut atau suster, di mana sosok biarawati atau suster sering diasosiasikan dengan keimanan dan orang taat tentang ibadah gitu di gereja. Jadi, begitulah James Wan dalam menciptakan sosok Valak dengan tokoh atau biarawati tersebut. Sampai-sampai sosok Valak ini dia munculkan sedikit dalam The Conjuring 2. Jadi, apakah Valak dalam film The Nun bukanlah dari real life story sama sekali? Seperti kita tahu, beberapa aspek dari film James Wan yaitu The Conjuring dan Annabelle dari real life story atau kisah nyata. Untuk film The Nun,
Oh, ternyata tidak, sama sekali. Seperti yang saya mention di awal, bahwa wujud Valak sendiri udah sangat kontradiktif dengan mitologi aslinya. Faktanya, The Nun terinspirasi justru dari film fiksi tahun 1986 dengan judul The Name of the Rose by Sean Connery, yang mana film itu juga diangkat dari salah satu best-selling novel karya Umberto Eco dengan judul yang sama. Bedanya, dalam film dan novel, tokoh antagonis dan segala aspeknya adalah manusia, sementara dalam film The Nun lebih menyelami dunia supranatural. Oke, jadi kesimpulannya adalah sosok Valak dalam film The Nun sebagian besar hanyalah fiksi belaka, berbeda dengan film James Wan lainnya seperti The Conjuring. Valak dalam film harus kita lihat backgroundnya dari dua sisi. Pertama, tentang nama. Ya, nama Valak diambil dari sosok demons dari mitologi serta demonologi. Wujudnya jelas sangat berbeda dengan the real Valak dalam mitologi tersebut. Kedua, dari sisi cerita, Valak dalam The Nun tidak juga dari cerita atau kisah nyata, melainkan terinspirasi dari film dan novel tahun 1986 yang berjudul The Name of the Rose. Film The Nun itu karya horor fiksi dengan berbagai campur aduk karakter dan tempat dari berbagai sumber, baik itu mitologi, demonologi, real story sebagian, dan yang membuatnya menarik serta menyeramkan. Mungkin cukup sampai di sini ya videonya. Semoga kalian terhibur dan mungkin ada sedikit hal-hal baru yang bisa tertanam dalam sebagai pengetahuan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.